3901. Kakak senior Wei tiba-tiba menyadari bahwa itu bukan karena Asun diganggu oleh seseorang, tetapi karena rumahnya telah hilang, dan untuk sesaat, ekspresinya menjadi gelap, dan dia menepuk kepala Asun, tempat di mana Wei-ku di masa depan akan menjadi rumahmu. Asun membenamkan kepalanya di dalamnya lagi, menangis dengan keras. Melihat adegan ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan. Situasi Star Boundary saat ini tidak terlalu optimis. Mo Seng telah membuat bencana, dan seluruh Star Boundary dalam keadaan kacau dan hanya pohon dunia yang bisa memperbaikinya. Bagaimana jika Anda tidak dapat menemukan pohon dunia? Setelah itu, apakah alam bintang akan hancur total seperti tanah air Asun? Pada saat itu, berapa banyak orang yang akan mengungsi? Yang membuatnya semakin bertekad untuk menemukan pohon dunia dan kembali untuk memperbaiki Star Boundary. Asun menangis beberapa saat, dan akhirnya tenang, dan berjalan keluar dari pelukan kakak Wei dengan wajah memerah, merasa malu. Asun baru saja kehilangan kendali atas emosinya, terutama karena dia telah mengalami banyak bahaya di sepanjang jalan, dan akhirnya bertemu dengan orang terakhir dari dunia yang sama dengannya. Emosinya agak sulit dikendalikan. Kakak senior Wei tertawa dan menepuk kepala kecil Asun. Aku tahu kamu pemalu, oke, sepertinya kamu baik-baik saja. Dia menatap Yang Kai dan mengangguk, kalian baik-baik saja. Tepat ketika dia melintas, Yang Kai segera maju di depan orang lain. Untuk dapat bertindak seperti ini ketika dia tidak tahu kekuatan orang yang masuk menunjukkan bahwa pemuda di depannya adalah orang yang sangat bertanggung jawab, yang membuat persepsi Yang Kai terhadap kakak senior Wei sangat bagus. Senior telah memenangkan hadiahnya, kata Yang Kai dengan sopan. Xiao Suner, maukah kamu memperkenalkan teman-temanmu kepadaku? Kakak senior Wei menatap Asun. Asun menyeka matanya dan menenangkan emosinya. Baru kemudian dia memperkenalkannya satu persatu. Melalui perkenalannya, Yang Kai dan yang lainnya tahu bahwa pria kekar itu bernama Wei Ke, dan semua orang secara alami memberi hormat lagi. Wei Ke melambaikan tangannya dengan berani, jangan sopan. Karena kalian adalah teman Xiao Suner, kalian bukan orang luar. Ikuti aku ke tempat yang aman sebelum berbicara. Mengikuti senior untuk membuat keputusan. Yang Kai dan yang lainnya secara alami tidak akan keberatan. Kali ini, mereka memiliki tempat untuk berlindung di bawah sayap Dayuezu. Wei Ke segera memimpin kerumunan menuju stasiun provinsi Great Moon, dan berkata sambil terbang, Xiao Suner, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Bukankah aku memintamu untuk membawa token itu ke provinsi Great Moon untuk menemukanku? Wei Ke sangat ingin tahu tentang ini. Jika dia tidak merasakan aura tokennya, dia tidak akan percaya bahwa Asun akan datang ke sini. Lagi pula, tempat ini terlalu jauh dari provinsi Great Moon. Ceritanya panjang. Asun menjulurkan lidahnya karena malu. Wei Ke tersenyum dan berkata, kalau begitu bicaralah perlahan, tidak apa-apa. Asun berbicara tentang apa yang terjadi setelah dia melompat keluar dari alam semesta itu. Dan ketika dia mendengar bahwa Asun benar-benar dipekerjakan oleh Kikiao sebagai tukang selama setengah tahun, wajah Wei Ke sehitam dasar pot, kemudian dia mengetahui bahwa ada perubahan besar pada Seven Skillful Land, bahkan pelindungnya mati lebih dari satu, dan Tianjun Seven Skillful Land juga terluka parah, wajahnya berubah. Tidak heran kali ini tidak melihat orang-orang dari Seven Skillful Land, ternyata telah terjadi kecelakaan. Jika bukan karena perubahan besar pada Seven Skillful Land beberapa waktu lalu, orang yang kuat telah mati dan terluka. Mendengar api matahari akan padam, meskipun Seven Skillful Land tidak dekat dari sini, tapi tidak terlalu jauh. Bagaimana mungkin Seven Skillful Land tidak ikut berpartisipasi? Apa yang terjadi kemudian? Wei Ke bertanya. Asun melirik Yang Kai, tetapi tidak menyebutkan masalah pencarian keluarga jenderal. Dia hanya mengatakan bahwa setelah beberapa orang melarikan diri dari Seven Skillful Land, dia menginspirasi rubah giok putih dan memimpin ke provinsi Great Moon. Siapa yang tahu, hanya setelah lewat melalui 2 gerbang domain, rubah itu tidak berguna. Wajah Wei Ke sedikit malu, nah, beginilah situasinya, saya tidak berharap Anda membawa begitu banyak teman ke sini, hahaha. Jadi ketika memurnikan rubah pada waktu itu, kakak Wei membuat kesalahan dan membiarkanmu menderita. Asun menggelengkan kepalanya dan berkata, senior, jangan katakan itu. Tanpa rubah itu, kita tidak akan dapat menemukan tempat ini. Meskipun ada beberapa tikungan dan belokan di sepanjang jalan, Asun masih menemukan senior, dan Asun sudah puas. Ya, tidak peduli apa, kamu dan aku masih bertemu di luar alam semesta ini, dan kami akan tinggal di provinsi Great Moon di masa depan. Selama Wei tidak mati, kami akan membuatmu tetap aman. Terima kasih, senior. Asun mengerutkan bibirnya dan mengangguk, lalu memandang Yang Kai dan yang lainnya. Wei Ke berkata, teman-teman, jika kamu mau,
kamu bisa tinggal di Provinsi Great Moon. Wei memiliki status tertentu di Provinsi Great Moon, jadi tidak masalah untuk menerima beberapa orang. Lao Fang dan Dai Yu berdua sangat gembira ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan Yang Kai juga buru-buru berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih dulu kepada senior. Saat dia berbicara, dia datang ke depan sebuah kapal besar. Wei Kei memimpin kerumunan langsung ke geladak. Dek sudah penuh dengan orang, dan wanita pertama dalam gaun istana melihat ke sisi ini sambil tersenyum. Yang Kai dan yang lainnya saling memandang, tersenyum pahit. Mereka telah melihat kapal besar ini dari kejauhan sebelumnya, tetapi mereka tidak menemukan jejak Wei Kei. Diperkirakan dia seharusnya tidak muncul di kabin pada waktu itu, dan dilewatkan oleh semua orang. Untungnya, Wei Kei mengambil inisiatif datang untuk bertemu di belakang, jika tidak, itu akan sangat merepotkan untuk bertanya dari rumah ke rumah. Kakak senior Wei, apakah kamu menemukan seseorang? Wanita dengan pakaian istana melirik Yang Kai dan yang lainnya, tidak dapat menentukan siapa junior Wei Kei. Wei Kei mengulurkan tangannya dan menarik Asun di depannya, dan berkata sambil tertawa lebar, ayo, beri salam kepada Tuan Tao. Asun memberi hormat dengan patuh, saya telah melihat Guru Tao. Wanita bermarga Tao memandang Asun dan tersenyum, gadis yang cantik, siapa namamu? Asun. Asun menundukkan kepalanya, sedikit malu. Namanya juga bagus. Wanita bermarga Tao itu mengangguk, ini perjalanan yang panjang, dan ketika kamu sampai di sini, kamu sudah pulang. Jika ada yang menggertakmu di masa depan, beritahu Tuan Tao, dan Paman akan memberimu awal yang baik. Yah, terima kasih, Paman Tao. Mata Asun memerah lagi. Setelah bertahun-tahun, sendirian, seseorang tiba-tiba sangat peduli padanya sehingga dia tidak bisa menahan perasaan seperti dia dalam mimpi, sangat tidak nyata. Kamu gadis. Kepala Wei Kei membeku untuk sementara waktu, mengapa kamu menangis di setiap kesempatan? Wanita bermarga Tao memelototi Wei Kei, pernahkah kamu mendengar bahwa wanita terbuat dari air? Mengapa kamu menangis beberapa kali? Dia mengulurkan tangan dan membawa Asun ke dalam pelukannya, menepuk pundaknya. Wei Kei menggaruk kepalanya, begitukah? Tidak mengerti, dia mencubit pinggangnya dengan kedua tangan, melihat sekeliling murid Provinsi Great Moon lainnya digeladak dan berkata, kamu bajingan kecil, dengarkan aku, mulai hari ini dan seterusnya, Xiao Suner dia adalah murid langsung dari Wei, dan juga adik perempuan juniormu. Kamu tidak diizinkan untuk menggertaknya di masa depan, apakah kamu dengar? Jika ada yang berani menggertaknya, aku akan mencabut kulitnya. Seorang pria muda tersenyum dan berkata, Paman Wei, apa yang kamu katakan, adik perempuan junior sangat lucu, sudah terlambat bagi kita untuk mencintainya, bagaimana kita bisa menggertaknya? Sekelompok orang mengangguk dengan tajam. Wei Kei mendengus dingin, lebih baik. Wanita bermarga Tao berkata, kakak senior, apakah metode kultivasi Anda cocok untuk Xiao Suner? Sulit bagi saya untuk membayangkan seperti apa kecantikan yang halus itu setelah beberapa tahun pelatihan dengan Anda. Wei Kei berkedip, dan berkata dengan keras, metode kultivasi apa yang cocok atau tidak, selama kamu bisa menjadi lebih kuat. Memutar kepalanya untuk melihat sekelompok murid, apakah aku benar? Dipimpin oleh pemuda tadi, sekelompok orang berkata serempak, apa yang dikatakan Wei Sishu benar. Wanita bermarga Tao tertawa kecil dan berkata, tidak ada gunanya bertanya kepada mereka, di Provinsi Great Moon, siapa yang berani berbicara melawanmu? Jika kakak laki-laki merasa nyaman, saya berpikir lebih baik saya menerima Xiao Suner, dan saya akan berlatih dengannya di masa depan, aku akan mengajarinya dengan baik. Kau mau menerimanya? Wei Kei menatap adik perempuannya dengan heran. Wanita bermarga Tao berkata, apa? Kakak senior, apakah kamu enggan? Wei Kei tertawa terbahak-bahak, tidak ada yang perlu ditanggung dengan ini, tetapi itu tergantung pada niat Xiao Suner sendiri. Melihat Asun, dia berkata, Xiao Suner, izinkan saya bertanya, apakah Anda bersedia berlatih dengan saya? Atau apakah kamu bersedia mengikuti Bibi Tao? Asun menatap Wei Kei, lalu pada wanita bermarga Tao, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa bagi senior untuk memutuskan, saya tidak punya pendapat. Sebagai pendatang baru, bagaimana dia bisa memiliki pendapat? Wanita bermarga Tao segera berkata, itu dia, saya akan menerima Xiao Suner sebagai murid. Ini adalah keputusan akhir. Wei Kei segera berkata, apa yang masih kamu lakukan, kamu akan segera bertemu dengan tuanmu. Setelah berbicara, dia mendorong Asun. Asun melihat kesempatan itu, dan dengan cepat membungkuk kepada Ying Ying, murid Asun, saya telah melihat guru. Wanita bermarga Tao menerima penghormatannya, dan kemudian dia membantunya berdiri dengan senyum di wajahnya, lokasinya sederhana,
saya akan kembali ke Provinsi Great Moon setelah upacara, dan saya akan memberi Anda hadiah sebagai guru terlebih dahulu. Dia melepas jepit rambut giok dari pelipisnya, memasukkannya ke tangan Asun dan berkata, ini adalah harta rahasia pertahanan. Jika kamu memperbaikinya dengan benar, kamu dapat menyelamatkan hidupmu di saat yang kritis. Warna Wei Ke sedikit berubah, mengapa kamu memberikan benda ini? Itu terlalu berharga. Tidak, 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 kamu dapat mengambilnya kembali dan memberikannya secara acak. Wanita bermarga Tao itu terkekeh dan berkata, bukan urusanmu untuk mengirim muridku. Wei Ke tidak bisa berkata-kata. Sekelompok murid Provinsi Great Moon memandang dengan kagum. Adik perempuan kecil ini diperebutkan oleh dua paman untuk menerimanya sebagai murid. Sekarang dia telah diterima Bibi Tao, dia juga menerima harta yang sangat berharga sebagai upacara, murid mana yang bisa mendapatkan perawatan seperti ini. Tapi mereka tidak boleh iri. Mereka memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Paman Wei, dan Bibi Tao telah terpesona oleh Paman Wei selama bertahun-tahun. Namun, Paman Wei bodoh dan tidak tahu apa-apa. Langkah Bibi Tao ini jelas merupakan pertunjukan cinta untuk Wei. Lebih dari murid Dayuezu terlihat iri, mengapa Lao Fang dan Dieyu tidak iri? Mereka semua melarikan diri dari Seven Skillful Land, berjalan berdampingan melewati angin dan hujan. Ketika sampai di sini, Asun tiba-tiba menjadi kue yang manis. Namun, iri adalah iri, dan lebih dari itu adalah kebahagiaan. Meskipun mereka baru bersama selama beberapa bulan, kepribadian sederhana Asun memang menyenangkan. Setelah menerima murid, wanita bermarga Tao juga sangat senang, memandang Yang Kai dan yang lainnya dan berkata, mereka adalah. Asun buru-buru berkata, kembali ke guru, mereka adalah teman murid ini. Berkat pengawalan mereka, murid dapat datang jauh-jauh ke sini. 3902. Karena itu temanmu, itu bukan orang luar. Wanita bermarga Tao itu memandang Yang Kai dan yang lainnya dengan sedikit senyum di wajahnya. Yang Kai secara alami buru-buru memberi hormat, saya telah melihat para senior. Wei Ke berkata, mereka semua pekerja keras, seperti Xiao Suner, mereka tidak punya tempat untuk pergi, dan tidak ada jalan keluar lain dari alam semesta ini. Saya berjanji kepada mereka beberapa kali, di masa depan mereka bisa tinggal di Provinsi Great Moon jika mereka mau, apa pendapatmu Tao Si Mei? Tentu saja, itu mungkin, selama kakak laki-laki yang mengambil keputusan. Wanita bermarga Tao mengangguk, saya percaya pemimpin tidak akan menolak pendatang baru untuk bergabung. Kalau begitu sudah beres. Wei Ke tersenyum dan memandang Yang Kai dan yang lainnya dan berkata, kalian lelah berlari sepanjang jalan, turun dan istirahat dulu. Dia menoleh dan menginstruksikan pemuda yang tersenyum itu, Meng Xiaozi, atur beberapa kamar sayap untuk mereka. Iya, pria muda itu menjawab dan menyapa Yang Kai, kalian, silakan ikut saya. Yang Kai dan yang lainnya tidak keberatan dan segera mengikuti. Menyeberangi geladak, melangkah ke kabin, dan terus turun, pemuda itu orang yang muda akrab. Dia berjalan ke depan dan berkata, perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Meng Hong, siapa nama kalian semua? Yang Kai dan yang lainnya melaporkan nama mereka. Ini dianggap sebagai perkenalan. Mereka mengatakan telah bertemu dengan kakak senior Meng. Meng Hong berkata, orang yang baru saja membawamu ke sini adalah salah satu tetua di prefektur Dayueku. Kamu harus tahu siapa namanya, dan yang lainnya adalah penatua Tao Rongfang. Memutar kepalanya, dia berbisik, katakan dengan tenang. Kalian, penatua Tao sedikit tertarik pada Wei Changlao, tapi sayangnya kepala kayu eleng penatua Wei belum memperhatikan sejauh ini. Petik 2. Wanita cenderung bergosip tentang hal semacam ini, dan Dayu menjadi bersemangat ketika dia mendengarnya, dan berkata dengan terkejut, penatua Wei tidak tahu apa-apa tentang itu. Meng Hong menghela nafas, siapa yang tahu? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kepalanya tumbuh. Seluruh prefektur Dayue tahu tentang itu, tetapi dia tidak bisa menyadarinya. Kadang-kadang kita, para murid, benar-benar ingin mengambil kepalanya. Cungkil dan melihat apa yang ada di dalamnya. Kata-kata ini membuat orang ingin tertawa. Yang Kai berkata, saudara Meng mengatakan ini, saya takut penatua Wei akan merepotkan Anda ketika dia mendengarnya. Tidak, tidak. Meng Hong melambaikan tangannya, penatua Wei Chang sangat baik, jangan melihat badannya yang seperti beruang, tetapi dia sebenarnya baik kepada kita para murid, dia tidak pernah memukuli atau memarahi kita. 1 dari 5 penatua prefektur Dayue, penatua Wei adalah yang paling populer di antara para murid, dan saya tidak tahu berapa banyak junior dan senior yang ingin menikah dengannya. Penatua Wei memang orang yang sangat baik. Yang Kai mengangguk ringan, meskipun waktu kontaknya tidak lama, tetapi terkadang,
Bahkan kontak yang singkat dapat membuat orang melihat karakter dan esensi seseorang dengan jelas. Wei Ke, orang ini, memberi Yang Kai kesan yang baik. Meng Hong berkata sambil tersenyum, sebenarnya, para tetua lainnya juga sangat baik, begitu pula pemimpinnya. Bagaimanapun, prefektur Dayue kami adalah tempat yang sangat bagus, dan beberapa dari kalian mungkin bergabung di masa depan, dan kalian secara alami akan tahu. Sambil berbicara, ketika mereka sampai, Meng Hong mengatur agar mereka bertiga tinggal dan pergi sendiri. Meskipun tempat tinggalnya tidak terlalu luas, satu kamar per orang, Yang Kai melihat sekeliling, duduk bersila di tempat tidur, dan bermeditasi. Orang-orang dari Provinsi Great Moon menemukannya dan membawa Asun ke sini dengan lancar, dia masih sedikit ragu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Orang-orang dari Provinsi Great Moon memberinya perasaan yang cukup bagus. Melihatnya, kekuatan ini juga harus menjadi kekuatan yang sangat harmonis. Jika benar-benar bergabung, itu juga harus memiliki lingkungan kultivasi yang baik. Namun, Yang Kai tidak datang ke dunia ini untuk berkultivasi. Dia masih memiliki hal penting lainnya yang harus dilakukan. Jika dia benar-benar bergabung dengan Great Moon, dia akan terikat dan dianggap sebagai bagian darinya. Jika dia ingin pergi di masa depan, tidak bisa sesederhana itu lagi. Selain itu, Provinsi Great Moon tidak kuat di luar alam semesta ini, dan sumber daya kultivasi yang dapat diperoleh dengan bergabung juga terbatas. Titik awal Yang Kai tinggi dan tujuannya jauh, jadi dia tidak bisa membiarkan dirinya terikat. Memikirkannya sejenak, Yang Kai kemudian berdiri dan naik ke geladak. Di sini, ada banyak orang dari Provinsi Great Moon. Selain dua tetua, ada lebih dari selusin murid lainnya, tetapi geladaknya kosong saat ini. Berdiri di sisi perahu, Yang Kai memegang perahu dengan tangannya dan memandangi bintang matahari di kejauhan. Mungkin karena api matahari akan padam, seluruh bintang matahari memiliki warna merah tua, seperti sepotong besar besi panas merah, dan kekuatan panas terus merasuki sekeliling, bahkan jika ada formasi pelindung, Yang Kai masih bisa merasakan panasnya. Saudara muda Yang, sebuah suara datang dari belakang, Yang Kai menoleh untuk melihat, menangkupkan tangannya dan berkata, kakak senior Meng. Meng Hong datang, memandangi bintang matahari di kejauhan, dan tersenyum, spektakuler, kan? Jangan bicara tentangmu, bahkan aku belum pernah melihatnya, ini pertama kalinya dalam hidupku, jika kami kembali dan berbicara dengan para junior, mereka pasti akan iri. Yang Kai tertawa, dia hampir bisa membayangkan pemandangan itu, dan berkata, kakak Meng, dikabarkan bahwa bintang matahari ini dapat melahirkan emas matahari sejati, apakah itu benar? Ekspresi Meng Hong menjadi serius, tidak ada alasan apa-apa. Karena semua orang berkata begitu, itu mungkin benar. Beberapa orang mengatakan bahwa emas asli matahari setidaknya adalah elemen api kelas 6. Kalau begitu saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat emas matahari asli, tetapi jika ada yang namanya emas matahari asli, peringkatnya pasti tidak akan terlalu rendah. Melihat Yang Kai, dia berkata dengan terkejut, mengapa, saudara muda yang tertarik dengan Sun Gold? Kakak Meng tidak tertarik, Yang Kai bertanya balik. Tentu saja saya tertarik, emas sejati matahari. Jika Anda bisa mendapatkan satu potong, Anda akan kaya. Tetapi ada terlalu banyak orang di sini kali ini. Bahkan jika ada, mereka mungkin tidak dapat memulai. Saya ingin menjadi yang terbaik di antara orang-orang seperti itu, pasti ada peluang besar. Ngomong-ngomong, kakak senior Meng, saya datang ke sini untuk pertama kalinya, dan situasi di tempat ini sangat ramai. Saya tidak tahu tentang faksi manapun. Bisakah kakak senior Meng mencerahkan saya? Meng Hong tertawa, ada 108 kekuatan di sini. Saya bahkan tidak bisa mengenali kekuatan di negara bagian ini atau di negara bagian itu. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Anda? Yang Kai tidak menyangka akan seperti ini, dan tiba-tiba terdiam, tetapi tidak mengherankan untuk memikirkannya, dunia di luar Qian Kun terlalu besar, tidak seperti di Starbound dari sebelumnya. Kekuatan semua pihak sekilas jelas di luar alam semesta ini, jika tidak ada berita kuat dan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam, saya khawatir Anda mungkin tidak tahu berapa banyak kekuatan. Tentu saja, dengan pengecualian dari 36 Heavenly Cave dan 72 Paradise, selain 108 kekuatan ini semuanya adalah keberadaan yang tidak terlalu terkenal, dan sulit untuk mengetahuinya. Tunggu, Meng Hong tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu lagi, menundukkan kepalanya dan mencari sebentar di cincin luar angkasa, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba mengeluarkan slip batu giok. Ini merekam banyak hal selain Qian Kun, termasuk pembagian berbagai kekuatan, dan ada banyak informasi lainnya. Jika Anda meluangkan waktu untuk melihatnya, itu akan baik untuk Anda. Yang Kai sangat gembira dan dengan cepat berkata, terima kasih, kakak senior Meng.
Meskipun benda ini tidak berharga, itulah yang paling dibutuhkan Yang Kai sekarang. Tidak, kembalilah istirahat lebih awal. Jika api matahari benar-benar padam, kamu akan sibuk, dan kamu tidak akan bisa beristirahat. Meng Hong menepuk bahunya, berbalik dan berjalan ke kabin. Yang Kai tidak tinggal di geladak untuk waktu yang lama. Setelah Meng Hong pergi, dia kembali ke kamarnya sendiri dan mengeluarkan slip giok untuk membacanya dengan cermat. Informasi yang dicatat dalam slip giok ini sangat rumit, tetapi tidak berantakan. Penulisnya harus ahli. Orang dengan banyak pengetahuan pasti telah melakukan perjalanan melalui banyak wilayah yang luas dan mencatat semua pengetahuan dan pendengaran mereka di dalamnya. Isi dalam slip giok dibagi menjadi beberapa bab. Bab pertama adalah pengenalan berbagai kekuatan dari 3000 dunia, dimulai dengan 36 Heavenly Cave dan 72 tanah yang diberkati. Yang Kai melihat nama Myriad Demons Heaven di dalamnya. Dia tidak tahu apakah Mo Seng berasal dari Myriad Demons Heaven ini atau tidak, tetapi jika dia benar-benar bertemu Myriad Demon Heaven di masa depan, akan lebih baik untuk berhati-hati. Yang Kai terkejut, altar naga dari klan naga sebenarnya adalah salah satu dari 36 gua. Ini membuatnya terpana untuk waktu yang lama, tetapi setelah memikirkannya, tidak mengherankan bahwa tempat yang ditempati oleh naga tidaklah buruk, tidak mengherankan jika menempati peringkat di langit. Setelah melihatnya sebentar, Yang Kai menemukan bahwa kekuatan di luar alam semesta mirip dengan apa yang dikatakan Lao Fang. Mereka dapat dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama adalah Cave Heaven dan Paradise itu. Semuanya raksasa, dan banyak di antara mereka adalah Open Heaven kelas tinggi. Kelas 2, seperti Seven Skillful Land, ada Open Heaven kelas menengah yang bertanggung jawab, dan kelas 3 seperti Great Moon, hanya memiliki Open Heaven kelas rendah. Tentu saja, ini dapat dibagi lebih lanjut, tetapi secara umum seperti itu. Di bab kekuatan, tidak hanya pengenalan berbagai kekuatan, tetapi juga lambang setiap kekuatan dicatat dengan sangat rinci. Yang Kai mencari sebentar dan menemukan pola, nama kekuatan yang sesuai adalah Anxiety State. Mengingat tanda di kapal besar yang mereka temui dalam perjalanan ke tempat ini, Yang Kai langsung mengerti bahwa pemuda itu seharusnya berasal dari Anxiety State. Anxiety State ini mirip dengan Great Moon. Hanya Open Heaven tingkat rendah yang duduk sebagai pemimpin. Yang Kai diam-diam bersukacita dalam hati, untungnya pemuda itu hanya berasal dari pasukan tingkat ketiga, jika tidak, maka tidak akan mudah untuk melarikan diri dari masalah pada waktu itu. Di masa depan, lebih baik untuk mengurangi pengibaran bendera pada kulit harimau, jika tidak hati-hati, mungkin akan menjadi masalah. Setelah bab tentang kekuatan adalah bab tentang burung dan binatang aneh. Burung dan hewan aneh di luar alam semesta ini, ada beberapa yang mirip dengan alam bintang, dan beberapa benar-benar berbeda, tetapi orang-orang yang bisa berjalan dan bertahan hidup dalam kehampaan semuanya sangat kuat. Yang pertama adalah dewa raksasa. Yang Kai tidak bisa mengerti mengapa para dewa raksasa diklasifikasikan dalam bab tentang burung dan binatang aneh. Ada tampak seperti raksasa, dan itu tidak ada hubungannya dengan burung dan binatang buas yang aneh. Namun, dapat dimengerti bahwa raksasa Ahda berada di peringkat pertama. Dia telah melihat Open Heaven tingkat rendah dan Open Heaven tingkat menengah. Meskipun dia belum melihat kekuatan Open Heaven tingkat tinggi, Yang Kai memperkirakan bahwa bahkan Open Heaven tingkat tinggi mungkin belum tentu bisa menjadi lawan Ahda. Tercatat dalam slip giok bahwa para dewa raksasa memakan dunia yang mati, berkeliaran di langit berbintang, memiliki temperamen yang lembut, dan pada dasarnya tidak pernah melakukan apapun dengan orang lain. Selama Anda tidak memprovokasi mereka, tidak akan terjadi apa-apa. 3903. Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang Kai cari. Pria ada itu memang cukup lembut, dan dia terlihat seperti reinkarnasi hantu kelaparan. Dia hanya tahu cara makan dan makan sepanjang hari. Ketika memikirkan ada, Yang Kai tidak bisa tidak memikirkan alam bintang, dan tidak tahu bagaimana keadaan alam bintang sekarang. Sudah hampir setahun sejak Yang Kai keluar, dan alam bintang seharusnya tidak banyak berubah, dan ada Ahda yang menjaganya. Jika ada beberapa orang kuat yang lewat, tidak akan berani mendekati dengan santai. Jadi secara keseluruhan, Star Boundary masih aman. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah runtuhnya Star Boundary secara tiba-tiba. Tidak peduli apa, dia harus menemukan pohon dunia sesegera mungkin. Setelah para dewa raksasa, ada keluarga naga. Yang Kai melihat kegembiraan, jadi sepertinya ras naga memiliki nama yang bagus dimanapun itu, seperti di Star Boundary, dan di luar alam semesta juga sama. Yang Kai juga melihat rekor Mimeng, gambarnya hampir sama dengan yang dia lihat sebelumnya, dan peringkatnya tidak rendah, di posisi teratas. Ada banyak hal yang dicatat dalam slip giok, dan Yang Kai jatuh ke dalamnya sekaligus, seolah-olah dia adalah seorang sarjana yang tak kenal lelah, melihatnya dengan penuh minat.
Tidak tahu sudah berapa lama, Yang Kai tiba-tiba dikejutkan oleh goncangan hebat, dan kemudian, kekuatan panas yang mengerikan menyapu, bahkan formasi pelindung kapal besar tidak dapat mengisolasinya. Seluruh kapal besar kewalahan, kali ini suara berderit itu menakutkan. Yang Kai terkejut, dengan cepat bangkit dan keluar. Ketika datang ke geladak, melihat bahwa orang-orang dari Great Moon sudah keluar. Wei Ke dan Tao Rongfang keduanya berpegangan tangan, seolah-olah mereka mendesak pelindung kapal. Namun, pada saat ini, pelindung seluruh kapal benar-benar hancur, dan bahkan lambung kapal memiliki bekas hangus, seolah-olah dibakar oleh kekuatan yang menghanguskan. Bagaimana situasinya? Yang Kai menoleh untuk melihat Meng Hong yang berdiri di sampingnya. Wajah Meng Hong berapi-api, dan dia menekan suaranya dan berkata, api matahari akan segera padam. Mata Yang Kai menyipit dan dia mengikuti pandangannya, dan melihat bahwa bintang matahari yang selalu berwarna merah tua menyala. Saat ini, seperti bola api besar tergantung di kehampaan, tetapi nyala api yang menyala sangat tidak stabil, tiba-tiba mengembang, tiba-tiba menyusut, lidah api tidak pasti, dan setiap kali mengembang, ada kekuatan panas yang menyapu alam semesta, yang sangat menakutkan. Cahaya terakhir. Tidak perlu orang lain menjelaskan apapun, Yang Kai dapat melihat masalahnya secara sekilas. Kekuatan kekerasan ini, sepertinya kekuatan terakhir dari bintang matahari akan habis. Setelah nyala api padam kali ini, api di bintang matahari itu akan benar-benar padam, dan saat itu akan menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Aku tidak bisa menahannya lagi, kakak senior Wei. Pada saat ini, Tao Rongfang tiba-tiba berteriak. Wei Ke sedikit berubah warna, dan berkata dengan suara rendah, mundur. Ketika kata-kata itu jatuh, segel di tangan berubah, dan kapal besar itu segera mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, ribuan mil jauhnya, setelah mundur jauh, kekuatan panasnya sedikit melemah, dan derit kapal juga pelan-pelan tenang. Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa tidak hanya kelompok provinsi Great Moon, tetapi kekuatan lain yang telah berkumpul di sekitar pinggiran Sun Star, pada dasarnya bereaksi dengan cara yang sama, dengan cepat mundur, dan ada sangat sedikit yang bisa tetap di tempatnya. Api matahari meletus tiba-tiba kali ini, dan menghilang dengan cepat. Hanya dalam secangkir teh, bola api besar yang terbakar perlahan kehilangan vitalitasnya, api yang membakar kekosongan ditarik, dan aura yang menyengat dengan cepat melemah. Wei Ke dan Tao Rongfang saling memandang, dan tidak perlu membahas apapun, dan segera mendesak kapal besar itu untuk berpacu menuju bintang matahari. Pada saat yang sama, salah satu kekuatan yang baru saja mundur, satu persatu dari mereka, semua bergegas maju, berebut untuk menjadi yang pertama. Semua orang tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menjelajahi bintang matahari dan menemukan emas sejati matahari. Di geladak, Wei Ke melihat sekeliling dan berkata dengan sungguh-sungguh, kelinci kecil, jangan berhamburan ketika Anda mencapai bintang matahari, dan jangan terlalu jauh dari saya dan Tuan Tao, tidak ada yang tahu apakah ada bahaya di sana. Jika Anda ingin bertahan, jangan terlalu jauh dengan saya, oke? Mengerti. Semua orang menjawab serempak. Wei Ke mengangguk dan melihat ke depan dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia dan Tao Rongfang berada di ranah Open Heaven, untuk menjelajahi bintang matahari, jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, khawatir mereka tidak akan dapat melindungi orang sebanyak itu, tetapi dibandingkan dengan emas asli matahari, itu sangat berharga untuk membayar banyak. Saat jarak semakin dekat, perasaan menindas bintang besar itu semakin kuat. Meskipun api matahari telah padam, kekuatan panasnya tidak akan hilang untuk sementara waktu. Dan pada bintang matahari, sedikit cahaya bersinar dari waktu ke waktu, yang merupakan kecemerlangan terakhir dari api matahari. Di kapal besar, semua orang terpesona dan menatap ke depan. Tontonan ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda lihat dengan mudah. Setelah terbang selama 1 jam penuh, kapal besar itu akhirnya sampai ke bintang matahari. Kapal besar itu berhenti, semua orang melompat dari kapal, mengambil napas, seolah-olah ada nyala api yang membakar di dada dan perut. Napas yang menyengat itu tak tertahankan, dan semua orang begitu ketakutan sehingga mereka segera menahan napas. Wei Ke mengubah mantra di tangannya, dan perahu besar itu menyusut untuk sementara waktu, berubah menjadi sesuatu seukuran tangan, dan memasukkannya ke dalam saku. Yang Kai, Lao Fang, dan yang lainnya berkumpul di antara kerumunan, menoleh untuk melihat sekeliling, dan tidak melihat apapun selain orang-orang dari Provinsi Great Moon, dan orang-orang dari pasukan lain tidak tahu di mana mereka berada. Ini tidak mengherankan, meskipun ada banyak kekuatan di sini kali ini, bintang matahari terlalu besar, setiap kelompok telah memilih pijakan yang berbeda. Secara alami, mereka tidak akan bertemu segera setelah mereka muncul. Tanahnya berwarna merah tua, dan magma meletus dari waktu ke waktu, seluruh lingkungan memberikan perasaan yang sangat berbahaya.
Tao Rongfang adalah seorang wanita. Meskipun dia juga seorang Open Heaven, dia mungkin belum pernah berpartisipasi dalam acara besar dalam hidupnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memandang Wei Ke dan berkata, "Kakak senior, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Wei Ke membelai jenggot di dagunya sebentar, dan berkata, "Ayo pergi dan melihat-lihat, mungkin kita akan cukup beruntung untuk mengambil sepotong emas matahari asli, lalu kita bisa segera pulang." Ekspektasinya tidak terlalu tinggi. Selama dia dapat menemukan sepotong emas matahari asli, dia telah menyelesaikan misi perjalanan ini. Bagaimanapun, nilai material dari peringkat 6 sangat luar biasa, tinggal di sini terlalu lama kemungkinan besar akan membuat Anda mendapat masalah. Wei Ke telah berkata demikian, Tao Rongfang tidak keberatan, keduanya segera memimpin sekelompok murid Provinsi Great Moon maju tanpa tujuan, bagaimanapun. Semua orang mencoba keberuntungan mereka, tidak ada yang memiliki keunggulan di atas yang lain, semua orang menyebarkan indera spiritual, memantau situasi sekitarnya. Menjelajah di lingkungan ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat memakan energi, karena setiap orang mendesak energi untuk melawan serbuan panas sepanjang waktu. Setelah menjelajah selama lebih dari setengah hari, tidak ada yang ditemukan. Orang terlemah dalam tim menunjukkan tanda-tanda tidak dapat menahannya. Melihat ini, Wei Ke dan Tao Rongfang hanya bisa membiarkan muridnya pergi dan menunggu di luar Sun Star. Meskipun murid itu enggan, dia hanya bisa pergi. Seorang murid dari Great Moon pergi dari sini, dan Wei Ke tiba-tiba menoleh untuk melihat ke satu arah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tao Rongfang berkata, "Kakak senior, ada apa?" "Sesuatu akan datang." Wei Ke mengeluarkan suara rendah, ketika semua orang mendengar ini, mereka segera diam-diam mendesak energi mereka dan bersiap untuk menghadapinya. Setelah beberapa saat, sesuatu benar-benar datang berderap ke arah mereka, dan segera setelah melihatnya, sekelompok sinar cahaya bergegas ke sisi ini dengan kecepatan kilat. Banyak murid Provinsi Great Moon tidak mengetahui benda apa itu. Wei Ke mendengus dengan ekspresi terkejut di wajahnya, bahan elemen api peringkat keempat. Saat berbicara, dia dan Tao Rongfang saling memandang, dan kedua saudara lelaki dan perempuan itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan segera menuju cahaya untuk menemui mereka. Yang Kai memperhatikan dan melihat bahwa cahaya itu tampaknya memiliki spiritualitas. Sebelum Wei Ke dan Tao Rongfang mendekat, dia tiba-tiba berubah arah, menghindar ke satu sisi, dan terjun langsung ke genangan magma dan menghilang. Wei Ke tertawa, masih ingin lari. Wei Ke dengan ganas mengejar cahaya dan masuk ke magma, dan sebelum menghilang, dia memerintahkan Tao Rongfang, adik perempuan, tetap tinggal di sini. Sekelompok murid dari Great Moon masih di luar, jika mereka berdua diusir oleh seorang alam Open Heaven, keselamatan para murid tidak akan dijamin. Tao Rongfang mengerutkan kening, jelas mengkhawatirkan keselamatan Wei Ke, tapi dia masih tetap di tempatnya. Yang Kai dan yang lainnya mengikutinya sepanjang jalan, dan melihat dari kejauhan Wei Ke bergegas terjun ke magma, Meng Hong berkata, apakah Tuan Wei akan baik-baik saja? Tao Rongfang berkata, apa yang bisa dilakukan magma padanya, kalian berhati-hatilah. Iya. Setelah berdiri di sana dan menunggu sebentar, sesosok tiba-tiba muncul dari mulut magma tidak jauh, dan semua orang menoleh untuk melihat, siapa lagi kalau bukan Wei Ke. Di permukaan bintang matahari ini, ada mulut magma yang tak terhitung jumlahnya, magma di dalamnya melonjak, meletus dari waktu ke waktu, dan ada beberapa keberadaan seperti gunung berapi, tampaknya mulut magma ini benar-benar terhubung di bawah tanah, jika tidak, Wei Ke masuk dari sini, tidak ada alasan untuk keluar dari sisi lain. Tetapi pada saat ini, Wei Ke penuh kegembiraan, memegang bejana transparan di tangannya, dan ada nyala api di dalamnya yang menunjukkan warna emas. Nyala api bergerak ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak dapat melepaskan ikatan itu. Tao Rongfang dengan gembira menyambutnya dan berkata, kakak senior, apakah kamu berhasil? Wei Ke mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, api sejati matahari. Tao Rongfang tiba-tiba berkata, tidak heran ada peringkat 4, ternyata api sejati matahari. Wei Ke menyeringai, tidak mengherankan bahwa matahari menghasilkan api sejati matahari. Tampaknya pemikiran kita telah jatuh ke dalam kesalahpahaman, dan perhatian kita telah ditarik oleh emas asli matahari. Mereka semua berpikir bahwa mereka dapat menemukan emas asli matahari peringkat 6 di sini, tetapi bukankah semua api matahari sejati yang dihasilkan di sini adalah hal yang berharga? Dan menurut situasi saat ini, mungkin ada banyak api matahari asli di sini, jika tidak, tidak ada alasan untuk mendapatkannya dengan mudah. 3904. Hanya mendapatkan api sejati matahari sama dengan mengambil ratusan ribu pil Open Heaven secara gratis, dan mulut Wei Ke pecah sampai ke akar telinganya.
Kuncinya adalah bahwa untuk kekuatan seperti Provinsi Great Moon, sepotong materi peringkat 4 mewakili lebih dari sekadar pil Open Heaven. Dengan bahan kelas 4, ada peluang untuk membuat murid Great Moon mencapai alam Open Heaven kelas 4, dan ada peluang untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan Provinsi Great Moon. Oleh karena itu, nilai material di atas peringkat keempat tidak dapat dihitung menurut metode Dieu sebelumnya. Tawa Weike tidak berhenti di sini, dan ada suara angin pecah yang datang dari jauh, dan dalam sekejap mata, dua sosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Mengenakan kemeja biru muda, mereka juga tampak sangat mirip dalam penampilan, mereka seharusnya memiliki hubungan darah. Dan di belakang keduanya, sekelompok besar prajurit juga muncul satu demi satu, jelas dari kelompok yang sama dengan kedua pria ini, tetapi yang terakhir ini jelas bukan Open Heaven Realm, mereka sama dengan Yang Kai dan yang lainnya, seorang yang baru memadatkan segel Dao. Begitu kedua pria itu muncul, mereka menatap Sun True Fire di tangan Weike. Weike membalikkan tangannya dan menyimpan bejana itu, dan menyipitkan mata pada orang yang datang. Ternyata itu adalah Ge bersaudara dari Ding Fengzhu. Apa yang kamu lakukan? Weike dari Great Moon. Di antara dua saudara laki-laki di depan, salah satu dari mereka berwajah muram, dan dia jelas-jelas mengenali Weike. Orang lain tertawa dan berkata, "Saudara Wei, Anda tidak melakukan ini dengan benar." Weike mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Pria itu berkata, "Saya ingin memberitahu Saudara Wei bahwa api matahari sejati yang di tangan Anda ditemukan oleh Ding Fengzhu terlebih dahulu, tetapi ada kesalahan saat mengumpulkannya, dan api itu lolos. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan membiarkan Saudara Wei mengambilnya." Tao Rongfang berkata, "Ini lelucon, Geyan, kamu mengatakan ini ditemukan oleh Ding Fengzhu terlebih dahulu, apa buktinya?" Pria bernama Geyan berkata, "Bukti apa yang kita butuhkan untuk ini? Bukti terbaik adalah bahwa kita telah mengejarnya sepanjang jalan. Jika tidak, bagaimana saya bisa datang ke sini?" Tao Rongfang bersenandung, "Apakah ini bisa disebut bukti?" Weike mengulurkan tangannya untuk menghentikan Tao Rongfang, memandang Ge bersaudara sambil tersenyum, dan berkata, "Kalian berdua, bahkan jika kamu menemukan api sejati matahari terlebih dahulu, tetapi sekarang api ini ada di tanganku, maka itu milikku. Apakah kalian berdua ingin mengambilnya? Jika demikian, tidak apa-apa. Semua orang mengatur pertempuran dan memainkan permainan di sini, siapapun yang menang, akan mendapatkannya, apa yang kalian berdua pikirkan." Begitu kata-kata ini keluar, saudara-saudara Ge mengerutkan kening, saling memandang, dan yang lain berkata, "Saudara Wei, ada banyak kekuatan dengan berbagai ukuran di bintang matahari kali ini. Ini hanyalah awal eksplorasi, manfaatnya tetap ada, kita tidak perlu bertarungkan." "Lalu omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Weike menepuk cincin luar angkasanya, "Matahari sejati ada di sini, bertarung saja dan lihat apakah kamu bisa menang. Jika menang, itu milikmu, jika tidak, itu milikku." Pria itu berkata, "Kakak Wei tidak perlu terlalu agresif, meskipun benda itu ada di tanganmu. Saudara-saudaraku mungkin tidak takut padamu ketika mereka bertarung, mereka hanya tidak ingin mengambil keuntungan dari nelayan. Saya sudah berjuang untuk waktu yang lama, dan tidak ada pujian atas kerja keras kami. Apakah Saudara Wei dapat berbagi beberapa manfaat dengan kami?" "Saya masih ingin berbagi manfaat." Wei Ke senang. "Singkatnya, saya memiliki sesuatu di tangan saya. Jika Anda menginginkannya, datang dan ambil." Dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Kelinci kecil, seseorang ingin merampok kita, apa yang harus saya lakukan?" Sekelompok murid Provinsi Great Moon agresif dan berteriak serempak, "Bunuh, bunuh, bunuh." Tidak hanya mereka berteriak, tetapi sikap siap menghadapi pertempuran juga ditampilkan. Mereka semua penuh semangat, mata mereka terbelah dan ganas. Yang Kai, Lao Fang dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihatnya, dan mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka yang dekat dengan api akan berwarna merah dan mereka yang dekat dengan tinta akan berwarna hitam. Weike memiliki penampilan yang kuat, dan para murid yang dibawa keluar juga sama. Ge bersaudara di sisi yang berlawanan tiba-tiba menjadi gelap, dan setelah menimbangnya sebentar, Ge Yan mendengus dingin, "Weike, tunggu aku, suatu hari aku akan memberitahumu untuk meludahkannya." Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Bukannya dia takut pada Provinsi Great Moon. Seperti yang dia katakan, kekuatan satu sama lain hampir sama, dan ada dua Open Heaven yang bertanggung jawab. Belum tentu siapa yang akan menang atau kalah dalam pertarungan nyata, tetapi sekali ada konflik, kedua belah pihak pasti akan menderita korban besar. Mereka harus meninggalkan panggung lebih awal, dan tidak berpikir untuk mendapatkan manfaat apapun di sini. Wei Ke sakit dan gila, dan mereka tidak ingin menemani Wei Ke menjadi gila. Sekelompok orang dari Ding Fengzhu dengan cepat pergi,
tetapi Wei Ke tidak mengatakan apa-apa lagi, sampai orang-orang dari Ding Fengzu menghilang, dan kemudian memberi Tao Rongfang kedipan misterius. Tao Rongfang bingung dan berbisik, ada apa? Wei Ke mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tanah, ada sesuatu di bawah sana. Ada lagi. Tao Rongfang awalnya terkejut, lalu sangat gembira, apakah api mataharinya sejati? Wei Ke mengangguk, saya melihatnya ketika saya turun, tetapi saya tidak punya waktu untuk mengambilnya. Saya akan turun lagi, Suster Junior, bawa kelompok anak laki-laki ini ke sana dan bersiap untuk merespons jika ada masalah. Oke, Senior, hati-hati. Desak Tao Rongfang. Jangan khawatir. Wei Ke tertawa keras, terjun ke magma dan menghilang. Di tanah, sekelompok murid Provinsi Great Moon, di bawah pengaturan Tao Rongfang, dengan cepat menutup daerah sekitarnya sejauh puluhan mil, masing-masing berpegangan tangan dan membentuk formasi. Yang Kai dan yang lainnya baru saja tiba, dan mereka tidak terbiasa dengan formasi Great Moon State, jadi tentu saja mereka tidak dapat berpartisipasi, tetapi di bawah pengaturan Tao Rongfang, mereka berempat masing-masing memegang sudut. Magma meletus dari waktu ke waktu, dan gelembung besar meledak, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Orang-orang dari Provinsi Great Moon menunggu dengan cemas, tetapi mereka tidak melihat gerakan apapun dari bawah untuk waktu yang lama. Tao Rongfang sedikit mengernyit, samar-samar merasa bahwa Wei Ke dalam masalah di bawah. Dia ingin memeriksanya, tetapi dia khawatir tentang sekelompok murid di atas. Jika tidak ada seorang Open Heaven yang berjaga di sini, maka tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Dalam suasana cemas, tiba-tiba melihat mulut magma besar di bawah membengkak, dan mengeluarkan aura yang samar. Ekspresi Tao Rongfang menjadi serius, dan dia berteriak, hati-hati. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari mulut magma, terbungkus aura panas, dan berlari ke samping. Di belakang cahaya ini, sosok Wei Ke naik ke langit dan berteriak, jangan biarkan dia kabur. Segera ketika api sejati matahari keluar, sekelompok murid Provinsi Great Moon bertindak, segel di tangan mereka diubah, dan kekuatan menyegel langit dan mengunci bumi menyelimuti area yang sangat luas. Tao Rongfang mengangkat telapak tangan gioknya yang ramping, dan menamparnya ke arah api matahari sejati dengan telapak tangan yang berkibar. Api matahari sejati tampaknya memiliki spiritualitas, ia menghindari telapak tangan ini dengan sedikit kilat, melewati Tao Rongfang dengan cepat, dan bertabrakan dengan seorang murid di belakangnya. Wajah murid Great Moon sedikit berubah, dan begitu dia mengangkat tangannya, dia mengeluarkan cermin harta karun, dan menembakkan cahaya misterius dari cermin harta karun, mengenai api matahari sejati. Api sejati matahari yang bergerak cepat segera dibungkus oleh cahaya misterius, dan tiba-tiba berhenti di udara. Cermin harta ini sebenarnya memiliki efek melindungi tubuh seseorang. Melihat pemandangan ini, murid itu menghela nafas lega, tetapi sebelum dia bisa kembali ke sadar, cahaya misterius yang melilit api matahari sejati tiba-tiba hancur, dan nyala api yang tampaknya mampu membakar segala sesuatu di dunia tiba dalam sekejap di depannya. Wajahnya yang terbakar terdistorsi, dan ekspresinya sangat berubah. Kondensasi. Pada saat kritis, Yang Kai mendengus rendah, hukum ruang naik turun, dan api sejati matahari terbenam di udara untuk kedua kalinya. Namun, ekspresi Yang Kai sama sekali tidak santai, dan dia samar-samar merasa bahwa api sejati matahari dapat keluar kapan saja, dan dia berteriak, Tao Senior. Tao Rongfang telah melintas ke arah murid itu, memegang bejana transparan di tangannya, yang terlihat mirip dengan yang diambil Wei Ke sebelumnya, dan mengarahkan ke arah api matahari sejati. Cahaya memancar, dan dengan bantuan Yang Kai, Tao Rongfang memasukkan api sejai matahari ke dalam bejana dan menyegelnya dengan mantra. Baru kemudian dia punya waktu untuk melihat muridnya dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Wajah murid Great Moon itu agak pucat, dan dia mungkin ketakutan dengan pemandangan barusan. Tao Rongfang mengangguk sedikit. Pada saat ini, Wei Ke juga melintas dan berkata dengan marah, sialan, saya hampir membiarkannya melarikan diri, untungnya ini baik-baik saja. Jika bukan karena pengaturan sebelumnya, itu mungkin benar-benar membuat api matahari sejati melarikan diri. Beralih untuk melihat Yang Kai, Wei Ke berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Meskipun jika terkena api matahari sejati, murid Provinsi Great Moon tidak akan terbunuh, tetapi pasti akan mendapatkan cedera, dan berkat upaya Yang Kai di menit terakhir, murid itu dapat diselamatkan. Yang Kai berkata dengan sopan, senior terlalu memuji. Wei Ke diam sambil berpikir, melihat kamu baru saja bergerak, sepertinya kamu memahami hukum ruang. Ya, Yang Kai mengangguk, ini tidak bisa disembunyikan, karena dia memilih untuk mengambil tindakan, dia tidak takut diketahui oleh orang lain. Luar biasa. Mata Wei Ke berbinar, Dao Space sangat mendalam dan rumit,
Wei hanya pernah mendengarnya, tapi belum pernah melihatnya. Kali ini benar-benar membuka mataku. Tao Rongfang juga tersenyum sangat bahagia, Provinsi Great Moon kami telah menemukan harta karun kali ini. Dia telah menganggap Yang Kai sebagai murid Great Moon, dan Yang Kai tidak mudah menyangkalnya. Wei Ke menepuk bahu Yang Kai dan berkata, bekerja keraslah, suatu hari, saat kamu dipromosikan menjadi Open Heaven, di semesta yang luas ini kamu bisa pergi kemana saja. Ya, Yang Kai menjawab dengan hormat. Wei Ke menatap murid Provinsi Great Moon lagi, kamu bocah bau tidak berterima kasih kepada saudara muda yang. Kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Siapa yang mengajarimu? Murid Provinsi Great Moon baru saja bangun seperti mimpi, datang ke Yang Kai, dan memberi hormat, saudara muda yang, terima kasih sudah membantu saya. Kakak senior terlalu sopan, semua saudara saling memperhatikan dan membantu, dan aku juga harus melakukannya. Yang Kai membalas hormat. Namun, setelah kejadian ini, Yang Kai menemukan bahwa sekelompok murid Provinsi Great Moon memandangnya dengan banyak kebaikan. Tidak mengherankan bagi orang-orang Provinsi Great Moon, bahwa Yang Kai dan yang lainnya tidak terlalu akrab dengan mereka. Mereka tidak pernah mengalami pertarungan hidup dan mati bersama, jadi tentu saja sulit untuk mengakuinya, tetapi sekarang berbeda, perasaan setiap orang mulai perlahan tumbuh. 3905. Lihat, peringkat berapa benda itu? Wei Ke bertanya pada Tao Rongfang. Tao Rongfang mengeluarkan api matahari sejati dari cincin luar angkasanya, melihatnya dengan cermat, dan berkata, sama, kelas 4. Wei Ke tersenyum senang, tidak buruk. Hanya butuh setengah hari untuk mengumpulkan dua elemen api kelas 4, dan itu masih api matahari sejati, yang dapat dikatakan sebagai panen besar. Jika mengumpulkan beberapa lagi, dapat pergi ke kota bintang untuk menemukan seseorang untuk menukar bahan dengan atribut lain, dan kemudian kembali dan menemukan seorang murid Great Moon dengan bakat yang bagus, dan sangat mungkin untuk mengolah Open Heaven peringkat keempat. Jika saat itu tiba, Provinsi Great Moon juga akan naik bersama air pasang. Seperti telah melihat masa depan yang cerah ini, mata seperti lonceng tembaga Wei Ke bersinar samar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengerti, tidak ada yang bisa dijelajahi di permukaan bintang matahari ini, dan semua hal baik ada di bawah tanah. Adik junior Tao, ayo kita bagi pekerjaan, kamu membawa beberapa orang, aku membawa beberapa orang, satu untuk mencari di atas, satu untuk mencari di bawah, bagaimana? Tao Rongfang tidak sabar untuk memberikan seluruh tubuh dan pikirannya, tidak keberatan, dia mengangguk dan berkata, lakukan saja seperti yang dikatakan kakak senior. Setelah keduanya berunding, Wei Ke mengambil alih komando dan membagi sekitar selusin murid Provinsi Great Moon menjadi dua kelompok, satu kelompok mengikutinya dan yang lainnya mengikuti Tao Rongfang. Melihat manfaatnya, sekelompok orang menjadi penuh energi, segera memulai eksplorasi dan menyebar seperti karpet. Mungkin ada bahaya di bawah magma, jadi kedua kelompok orang itu bergiliran untuk menyelidiki. Wei Ke dan Tao Rongfang, yang berada di alam Open Heaven, secara alami tidak takut dengan panas magma, tetapi kelompok murid yang tidak cukup kuat, dan durasi eksplorasi di magma bawah tanah bervariasi, tetapi selama mereka dapat memahami situasinya, tidak ada masalah yang mengancam hidup. Wei Ke memberitahu semua orang untuk fokus pada keselamatan mereka sendiri, dan jika mereka menemukan sesuatu, segera beritahu dia atau Tao Rongfang, dan semua orang mengangguk. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, Provinsi Great Moon tidak menemukan apapun. Meskipun pencarian sangat hati-hati, tidak ada jejak api matahari yang ditemukan, harus dikatakan bahwa hari pertama memang ledakan keberuntungan. Selama periode itu, mereka bertemu orang-orang dari kekuatan lain dan menemukan bahwa semua orang tampaknya memiliki ide yang sama, dan mereka semua mencari peluang tersembunyi di magma bawah tanah. Tatap muka satu sama lain, mereka tidak saling menyinggung dan berdamai satu sama lain. Sekarang perhatian semua orang tertuju pada api matahari sejati dan emas matahari sejati, tidak ada yang ingin berkonflik dengan orang lain. Setelah beberapa hari, keberuntungan mereka akhirnya dibuka kembali. Api matahari sejati yang tersembunyi di magma dicari, dan Tao Rongfang, yang berada di atas, memimpin sekelompok murid untuk mengumpulkannya dengan susah payah. Waktu telah berlalu, dan semakin sedikit tempat yang belum dicari. Meskipun bintang matahari ini sangat besar, jumlah orang yang datang juga cukup banyak. Semua orang datang ke bintang matahari ini dari berbagai arah untuk menjelajah. Setelah beberapa hari, sebagian besar area telah dieksplorasi, dan area yang belum dijelajahi dengan cepat menyusut. Wei Ke sedikit cemas. Dalam pikirannya, kali ini, jika dia bisa menerima 7 api matahari sejati,
itu akan disebut lengkap. 7 api matahari sejati akan cukup bagi Provinsi Great Moon untuk pergi ke kota bintang dan bertukar dengan bahan lain, sehingga Great Moon memiliki kesempatan untuk menciptakan alam open heaven tingkat 4. Tetapi mereka hanya mendapatkan 3, yang jauh dari cukup. Lagi pula, tidak banyak kesempatan untuk mengumpulkan elemen kelas 4 sesuka hati. Dia baru menemukannya kali ini sejak dia berkultivasi. Pada hari ini, di bawah kepemimpinan Wei Ke, setengah dari murid Provinsi Great Moon menyelam ke dalam magma untuk menyelidiki, dan Yang Kai juga salah satunya. Bepergian melalui magma adalah pengalaman yang luar biasa. Suhu magma kental di sekitarnya sangat menakutkan. Setiap orang harus mendesak energi untuk melindungi diri mereka sendiri setiap saat, dan karena lingkungan khusus ini, indera spiritual tidak dapat dilepaskan terlalu jauh, sehingga jangkauan yang dapat dicari tidak terlalu besar. Lagi pula, sebelum mencapai alam open heaven, waktu yang dapat ditahan seseorang di dalam magma tidak terlalu lama, paling hanya setengah jam. Setelah setengah jam, harus bergegas untuk beristirahat dan bergantian dengan orang lain. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang Great Moon juga menghabiskan pembagian kerja dan kerja sama yang rata. Di bawah magma, Yang Kai berenang dengan perlahan, dan indera spiritualnya memantau ke 4 arah, tetapi tidak menemukan apapun. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik dengan api matahari sejati, tetapi karena dia ditugaskan oleh Wei Ke, dia hanya bisa mengikuti tren. Lebih baik jika dapat menemukan satu, tetapi tidak masalah jika tidak dapat menemukannya. Melihat waktunya hampir habis, ketika Yang Kai hendak naik, hatinya tiba-tiba tergerak, dan dia menoleh untuk melihat ke satu arah. Di bawah magma, ada warna merah menyala, meskipun tidak ada yang bisa dilihat, tetapi indera spiritual yang menyebar jelas merasakan sesuatu. Apakah aku menemukannya? Yang Kai tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia menemukannya, dia tidak bisa melepaskannya. Tanpa ragu, dia bergegas ke sana. Sebelum pergi, hukum luar angkasa dipicu, mengikat dunia di sekelilingnya dan mengeluarkan tas harapan Liu He, kemudian berlindung di belakangnya. Untuk senior kaisar yang biasa, bahkan Meng Hong dan yang lainnya, sulit untuk mengumpulkan api matahari sejati, kecuali jika ada harta rahasia di tangan, seperti jaring milik Duru Feng, tetapi para murid Provinsi Great Moon jelas ada tidak memiliki benda seperti itu, jadi api matahari sejati yang dicari terakhir kali terpaksa naik, dan membiarkan orang yang di atas mengambilnya. Tetapi Yang Kai memiliki tas harapan di tangannya, jadi dia secara alami tidak perlu melakukan hal semacam itu. Tas harapan dapat menyerap secara paksa bahkan seseorang di alam open heaven, apalagi api matahari sejati yang kecil. Meskipun Yang Kai belum cukup kuat saat ini dan tidak dapat sepenuhnya mendorong kekuatannya, hal itu tidak mengurangi fungsi harta karun rahasia ini. Berpikir dapat dengan mudah mengumpulkan api matahari sejati, tetapi ketika tas Liu Herui dikeluarkan, Yang Kai tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang dari sana. Hukum ruang angkasanya sendiri dipatahkan, dan api matahari sejati yang bersembunyi dalam lava meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dan melarikan diri ke bawah. Kelas 5. Yang Kai mengangkat alisnya. Dia tidak menyadari ketika api matahari sejati diam-diam tersembunyi di dalam magma, tetapi gerakan ini segera membuat Yang Kai merasa ada sesuatu yang salah. Kelompok api matahari sejati ini jelas berbeda dari yang dikumpulkan oleh Provinsi Great Moon sebelumnya. Atribut api lebih terkonsentrasi dan murni, dan tidak diragukan lagi melebihi keberadaan peringkat keempat. Bahan peringkat 5, itu adalah hal yang baik senilai 1 atau 2 juta pil open heaven. Yang Kai tidak peduli dengan peringkat keempat, tetapi dia sangat bersemangat dengan peringkat kelima. Melihat bahwa api matahari sejati melarikan diri, Yang Kai tidak ragu-ragu, dan segera mengejar, meraih ke depan dengan satu tangan, dan hukum ruang angkasa berfluktuasi. Api matahari sejati sedikit berhenti sejenak, tetapi dengan cepat menyingkirkan belenggu hukum ruang angkasa dan terus melarikan diri. 2 kali meleset, Yang Kai tiba-tiba menjadi marah, dan tentu saja dia mengejarnya. Jika itu orang lain, akan lebih baik untuk naik dulu saat ini. Jika terlalu dalam, energi yang digunakan akan terlalu banyak. Ketika saatnya tiba, mungkin tidak bisa naik dan akan mati di bawah, tetapi Yang Kai memiliki tas angan-angan Liu He dan Sealet World Bed, jadi dia tidak takut dengan ini. Jika dia benar-benar tidak berhasil, itu bukan masalah besar untuk masuk ke Sealet World Bed dan menyembunyikan is di tas Liu Herui untuk sementara waktu sebelum mengambil tindakan. Berlari dan mengejar sepanjang jalan, Yang Kai tidak tahu kemana api itu pergi. Setelah beberapa saat, di tanah, sesosok orang muncul dari mulut magma, wajahnya pucat, jelas energinya telah banyak dikonsumsi. Wei Ke bergegas keluar, Tao Rongfang menghampiri dan berkata, apakah tidak ada keuntungan? Wei Ke menggelengkan kepalanya, sedikit putus asa, sepertinya situasinya tidak seperti yang aku pikirkan.
Panen pertama membuatnya berpikir bahwa di tempat ini penuh dengan api sejati matahari. Butuh beberapa hari bagi mereka untuk menemukan yang lainnya, jelas mengetahui bahwa api itu didapatkan karena keberuntungan saja. Bahkan di Sunstar, api sejati matahari ini tidak dapat terbentuk dengan mudah. Tao Rongfang mengangguk, kakak senior, bawa mereka untuk beristirahat sebentar, mari kita cari tempat lain. Wei Ke mengangguk, itu satu-satunya cara. Asun tiba-tiba melihat sekeliling dan berkata, di mana kakak senior Yang? Dia tidak melihat sosok Yang Kai di antara orang-orang yang keluar. Setelah diingatkan olehnya, semua orang menyadari bahwa ada satu orang yang hilang. Wei Ke mengerutkan kening, menatap murid yang turun untuk menjelajah bersamanya sebelumnya dan berkata, siapa di antara kamu yang melihat Yang Kai di bawah? Seorang murid perempuan berkata, senior, saya lewat dengan saudara muda yang di bawah. Wei Ke berkata, sudah berapa lama? Murid perempuan itu berpikir sejenak dan berkata, mungkin secangkir teh. Wei Ke mengangguk dan berkata, tidak akan lama, tunggu saja, mereka menunggu, mungkin Yang Kai akan segera muncul, tetapi ketika dia melihat mata Asun, Dayu dan yang lainnya khawatir, dia mengubah mulutnya, berkata, kamu tunggu di sini, aku akan turun dan mencarinya. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke magma lagi. Lao Fang dan Dai Yu saling memandang dan melihat ekspresi khawatir di mata masing-masing. Lao Fang berkata, saya akan mencoba untuk melihat apakah saya dapat menghubungi dia. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan benda kontak yang biasanya digunakan Yang Kai dan menuangkannya indera spiritual ke dalamnya. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada berita. Diyu juga mencobanya, tetapi tetap tidak ada tanggapan. Setelah beberapa saat, Wei Ke muncul dari tanah, wajahnya sedikit jelek. Dai Yu buru-buru berkata, Wei senior, apakah kamu sudah menemukan seseorang? Sebenarnya, tidak perlu bertanya, jika seseorang ditemukan, mereka pasti akan diambil oleh Wei Ke. Sekarang Wei Ke sendirian, masalahnya sudah jelas. Wei Ke perlahan menggelengkan kepalanya. Wajah Dai Yu memutih. Lao Fang juga cemas, mengapa saya tidak dapat menemukannya? Dia pergi bersama semua orang. Asun hampir menangis, menggoyangkan lengan Tao Rongfang dan berkata, Tuan, kakak senior yang sangat baik, jangan biarkan dia mengalami kecelakaan. Tao Rongfang menepuk punggung tangannya dan berkata dengan lega, jangan khawatir, ada aku dan paman senior Wei, tidak akan ada yang salah dengan Yang Kai. Menatap Wei Ke, dia bertukar pikiran spiritual untuk sementara. Wei Ke mengangguk ringan dan berkata, anak-anak, Yang Kai telah menghilang, mungkin ada beberapa masalah di bawah sana, aku ingin kamu turun bersamaku lagi dan mencari dengan cermat. Melaksanakan perintah paman guru. Semua orang setuju. Wei Ke berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin ada beberapa bahaya yang tidak kita ketahui, jadi jangan terlalu terganggu. Saya ingin Anda masing-masing tetap berhubungan dengan rekan magang dan saudara Anda setiap saat. Begitu Anda menemukan sesuatu yang tidak beres, kalian harus segera memanggilku.